Seperti apa orang yang tepat? Jika Anda laki-laki dan punya keyakinan, suatu hari saya akan mendapatkan orang yang tepat, perempuan istimewa yang ditakdirkan untuk saya, akan sabar menantinya di sini. Atau jika Anda perempuan dan punya keyakinan yang mirip, suatu hari pangeranku akan datang menjemputku dan menikahiku. Aku akan sabar menunggunya di sini. Keyakinan seperti ini salah. Perilaku cinta, romantika, dan berpasang-pasangan dalam diri kita sudah tertanam sejak masa kandungan dan tidak mungkin bisa diubah. Tugas yang perlu kita lakukan hanyalah menggali, mempelajari, mempraktekkan perilaku sukses berkembang biak yang sudah tertanam tersebut. Jika kita berhasil, kita bisa menikahi orang yang tepat. Jika kita gagal, kita akan kesulitan menikah atau rumah tangga yang hancur. Cinta dipicu oleh perpaduan senyawa kimia dalam otak seperti dopamin, oksitosin, testosteron, estrogen, dan norepinefrin. Senyawa ini mendorong kita menemukan pasangan yang tepat. Begitu kita berhasil mengidentifikasi pasangan yang sesuai kriteria kita, otak akan segera memproduksi senyawa kimia guna menciptakan perilaku untuk menarik perhatian orang tersebut agar kita bisa menikahinya, bisa berkembang biak, memiliki keturunan darinya. Cinta bersifat tandu. Perubahan perilaku ketika orang jatuh cinta menyerupai penyakit mental yang serius seperti pecandu narkoba. Apa yang dirasakan saat orang menggunakan narkoba, kokain, sabu-sabu, sama persis seperti apa yang dirasakan saat orang betul-betul mengalami jatuh cinta, yakni kebahagiaan yang menggebu-gebu dan bikin kecanduan. Fase hubungan cinta meliputi, fase pertama adalah cinta romantis. Itu didominasi oleh hormon cinta yang merupakan awalan. Kemudian mesti disusul sama nafsu seksual. Itu didorong oleh hormon nafsu. Dan bila pasangan ini mampu melewati fase perubahan hormonal ini, maka akan terlahir rasa saling terikat yang diwujudkan dengan fase ketiga, yaitu fase komitmen jangka panjang. Dan fase ketiga ini jelas dibuktikan dengan pernikahan. Jika pasangan itu gagal memasuki fase komitmen jangka panjang, skor paling cepat itu dimulai bulan ketiga sejak hubungan ta'aruf. Kalau pasangan itu gagal memasuki fase itu, fase komitmen jangka panjang, maka bisa dipastikan pasangan itu akan putus. Kenapa? Karena salah satu atau kedua pasangan itu hanya menginginkan dan mungkin ketagihan fase hormonal yang indah luar biasa. Mabuk cinta akibat hormon cinta mendominasi otak, dan mabuk nafsu karena hormon nafsu mendominasi otak. Akibat ketagihan itu, saat hormon diri masing-masing kembali ke posisi normal, perasaan surga dunianya itu memudar, bahkan menghilang. Lahirlah kejenuhan, dan akhirnya salah satu atau keduanya ingin mengakhiri hubungan mereka. Di saat yang sama, mereka berharap bisa segera mendapatkan pasangan baru agar perasaan surga dunia itu, mabuk cinta dan mabuk nafsu, bisa mereka rasakan lagi. Begitulah terus berulang, dan berulang. Inilah pola seorang playboy atau playgirl. Apakah Anda pernah mengalami kegagalan hubungan? Biasanya butuh waktu 1 bulan recovery untuk 1 tahun hubungan yang putus, hingga akhirnya sang kekasih bisa Anda keluarkan dari sistem emosi otak Anda. Setelah melewati masa recovery, hormon Anda kembali ke tingkat normal, sehat, dan bebas tekanan. Saat masa recovery, Anda akan mengalami 3 fase. Fase pertama adalah fase penyangkalan, yang kedua adalah fase putus asa, yang ketiga adalah fase kembali normal. Fase penyangkalan adalah fase ketika Anda ditolak atau dicampakkan. Anehnya, Anda malah semakin tertarik pada pasangan yang mencampakkan Anda. Pada fase ini setidaknya Anda akan mencoba 1 kali lagi upaya untuk menarik kembali perhatian sang mantan. Kedua, fase putus asa. Fase putus asa adalah fase di mana kondisi mental dan fisik Anda drop akibat patah hati. Tubuh mudah sakit-sakitan, tidak nafsu dan tidak mau makan, dan dunia seakan-akan sudah berakhir. Fase terakhir, fase kenormalan, adalah fase new normal tanpa dirinya. Kehidupan Anda kembali normal. Inilah fase di mana Anda berhasil melewati masa recovery patah hati. Lamanya masa recovery tergantung dari lamanya hubungan Anda dengan pasangan Anda. Jika hubungan Anda bertahan 2 tahun, maka butuh waktu 2 bulan untuk masa recovery. Jika hubungan Anda bertahan 9 bulan, maka butuh waktu sekitar 20 hari untuk masa recovery. Masa recovery itu mirip masa iddah dalam Islam. Jika hubungan Anda bertahan 48 tahun, kemungkinan besar Anda tidak akan pulih dari kondisi patah hati hingga meninggal dunia. Seperti kisah nyata Presiden Habibie dan Ibu Ainun. Orang yang tepat berarti orang yang menikah dengan Anda tak langgeng hubungannya, yakni setiap hari selalu merasakan gelora cinta dan nafsu yang membara.
Langgengnya itu bukan bersama-sama terus dengan rutinitas monoton setiap hari. Urus anak, beberes rumah, pergi kerja, tanpa sensasi hormonal pacaran sama sekali. Jika demikian, cepat lambat Anda berdua akan lelah lahir batin. Jika ini yang terjadi, akan timbul kejenuhan, kekeringan yang memicu munculnya rasa penasaran, serta rasa tertarik dengan orang baru yang lebih menggoda di luar sana. Orang yang tepat berarti orang yang bisa melewati fase cinta romantis, fase nafsu seksual terkendali jika belum menikah agar tidak dosa, dan fase komitmen jangka panjang bersama Anda. Walau demikian, pada fase komitmen jangka panjang, hormon Anda dan pasangan tidak kembali normal. Tetapi secara sadar dan aktif, kalian tetap bisa membuat komposisi hormonnya seperti berada di fase 1 dan fase 2. Di fase 1, fase cinta romantis bersamaan dengan fase nafsu seksual. Pembahasan lebih lanjut tentang hal ini ada di training materi kedua nanti.